Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Nur Oktavia Ningsi dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Taman Siswa Bima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain model pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar di bawah bimbingan Ibu Nurrahma MPD untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Langsung saja ke materinya ya guys. Check it out. Oke, jadi di sini untuk materi pertamanya yaitu pengertian kurikulum merdeka. Yang dimana pengertiannya ialah kurikulum merdeka merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada kebebasan dan fleksibilitas siswa dalam menentukan jalannya pembelajaran. Kurikulum ini berbasis pada kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Sedangkan kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar yang dimana di sini terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler yang merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan sesuai kurikulum yang berlaku. Sedangkan prinsip yang kedua, pembelajaran kokurikuler adalah kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik untuk menguatkan, memperdalam, atau sebagai pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Sedangkan untuk prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir, yaitu pembelajaran ekstrakurikuler, adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler. Nah, untuk materi ketiga, kita akan membahas struktur kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana di sini terdapat 4 struktur. Yang pertama, struktur minimum, yang dimana merupakan struktur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, struktur otonomi, yang merupakan kurikulum Merdeka Belajar yang akan memberikan hak otonomi pada satuan pendidikan serta guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Sedangkan untuk struktur sederhana merupakan perubahan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 dibuat seminimal mungkin namun tetap signifikan. Dan yang terakhir itu gotong royong, yang merupakan pengembangan kurikulum ini merupakan hasil kolaborasi dan gotong royong dari puluhan institusi, diantaranya yaitu Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya untuk macam-macam model pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana di sini terdapat 5 model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif, yang dimana merupakan sebuah pendekatan yang menekankan kerjasama dan interaksi antar siswa. Yang kedua, model pembelajaran inquiry atau pembelajaran berbasis penelitian adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan membuat penemuannya sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran problem-based learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah nyata dalam konteks kehidupan nyata. Yang keempat, ialah model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan pengetahuan melalui pengalaman langsung dengan bahan atau sumber pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran direct instruction, adalah suatu pembelajaran yang berfokus pada pengajaran langsung oleh guru ke siswa. Nah, untuk kelebihan model pembelajaran kurikulum Merdeka, di sini terdapat 6 kelebihan atau bahkan bisa lebih banyak, tapi hanya dapat saya sampaikan sebagian besarnya saja. Yang pertama itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan. Di antaranya ialah yang pertama, mengurangi standarisasi pendidikan.
Yang kedua, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran. Dan yang keempat, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Dari pembahasan yang telah kita bahas secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini mencakup beberapa hal penting, yaitu antara lain, yang pertama, pendekatan yang berpusat pada siswa, yaitu kurikulum Merdeka menekankan pada peningkatan keterampilan hidup dan karakter, kebebasan guru dalam pengajaran, pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, serta peningkatan keterampilan abad ke-21. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai desain model pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Saya Nur Oktavia Ningsih mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon diperbaiki, jangan mencari yang lebih baik. Bye-bye guys.